Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat di atas normal, balik bareng lagi nih sama gua Topan. Kali ini gua akan membawakan sebuah cerita lagi, cuman dengan nuansa yang berbeda nih ya. Oke sobat di atas normal, kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang dialami oleh salah satu sahabat kita yang bernama Hidan ketika tinggal di rumah mertuanya yang terletaknya itu agak di perkampungan. Oke, langsung aja. Awal cerita, Hidan ini dia bekerja di Jakarta. Dia bekerja di Jakarta di salah satu kantor, dan dia bertemu dengan istrinya ya. Istrinya yang saat ini itu di sebuah kota ya, di daerah Karawang gitu ya, di sebuah tempat di daerah Karawang. Tapi tempat tinggalnya ini dia tidak di perkotaannya, tapi di perkampungannya. Nah, Hidan ini ketika baru menikah, dia awalnya pulang pergi Karawang Jakarta ya, karena lama kelamaan dia merasa jarak jauh, capek. Akhirnya dia memutuskan untuk sementara resign sambil mencari pekerjaan yang baru di daerah Karawang agar dekat dengan istrinya. Nah, kenapa si Hidan ini ingin sekali kerja di Karawang? Karena saat itu istrinya belum mau untuk tinggal di Jakarta ya, di tempat kantornya Hidan. Akhirnya Hidan yang mengalah. Akhirnya Hidan sendiri memilih untuk tinggal di Karawang, yaitu tepatnya di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya di daerah perkampungan. Awal-awal Hidan tinggal di sana secara penuh ya, sambil mencari-cari pekerjaan ke sana kemari di daerah Karawang. Hidan mengisi kegiatan sehari-harinya itu membantu keluarganya ya, keluarga istrinya bersama istrinya juga, yang kebetulan saat itu memiliki warung kopi di area samping rumahnya. Nah, dan rumahnya sendiri itu sebenarnya tanahnya sangat luas, tapi yang dijadikan bangunan perumahannya itu, rumahnya itu hanya sepertiganya. Nah, sisa dari bagian itu ada seperti pos ya, atau saung gitu ya, seperti saung, dan juga perkebunan itu ditanami, ada tanaman-tanaman seperti pohon mangga, pohon jambu, bahkan juga ada pohon cabai. Nah, di sekitaran rumah dari mertuanya Hidan ini itu masih banyak banget rumah-rumah yang memiliki kebun-kebun ya, atau halaman-halaman rumah yang luas gitu. Jadi dari jarak antara rumah satu dan rumah dua itu sangat terpisah, lumayan agak renggang gitu, yang diisi oleh perkebunan ya. Entah itu ada tanaman-tanaman seperti pohon-pohon kelapa, pohon rambutan, dan sebagainya gitu. Singkat cerita, Hidan ini dalam suatu malam dia sedang berkumpul dengan kakak iparnya, karena dia tuh sangat suka banget kan, karena Hidan ini dulunya anak pramuka gitu kan. Hidan ini sangat suka nih kayak bakar-bakar, bikin api unggun gitu, apalagi dengan suasana yang sejuk, yang asri, yang banyak pepohonan. Hidan ini sangat suka nih kalau malam itu membuat api unggun gitu. Nah, ketika sedang membuat api unggun, suluh atau bahan kayu bakarnya ini itu hampir habis gitu kan. Nah, karena malam masih panjang, akhirnya kakak ipar Hidan ini memutuskan untuk pergi ke kebun sebelah
untuk mencari kayu bakar tambahan. Ditinggallah Hidan di belakang rumah sendiri gitu, masih di daerah pekarangan rumah mertuanya Hidan ini gitu kan. Nah, saat itu tiba-tiba terdengarlah dari salah satu area kebun. Awalnya suara ini sangat kecil, terdengar suara sangat kecil, tapi lama-lama suara ini terdengar jelas. Hidan itu mendengar suara seperti perempuan yang sedang menahan rasa sakit dan juga rasa sedih gitu. Jadi seperti orang menangis tapi sambil seperti kesakitan gitu. Nah, Hidan tuh sempat celingukan mencari sumber suara tersebut. Kemana arahnya? Dia melahap semua area-area perkebunan dan mencari sumber suara tersebut. Dan suara tersebut semakin terdengar jelas, yang membuat Hidan ini semakin merinding. Tapi karena Hidan ini tidak ingin merasa dikalahkan oleh rasa takutnya, dan dengan rasa penasaran yang besar, Hidan pun terus mencari arah sumber tersebut. Tidak lama kemudian, dari arah depan rumah menuju ke pekarangan belakang, kakak ipar dari Hidan ini bertanya, "Kamu cari apa?" Akhirnya Hidan pun menjelaskan kejadian tersebut. Ini tadi di area sana ada seperti suara orang menangis gitu. Akhirnya dicarilah oleh kakak iparnya berdua sumber suara tersebut, karena memang masih terdengar sangat jelas. Akhirnya dia disamperin ke sana tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka pun mencoba untuk menghiraukan suara itu dan pergi masuk ke dalam. Selang beberapa hari, di suatu malam saat Hidan dan kakak iparnya menjaga warung ya, karena kalau mulai malam atau menjelang tengah malam itu biasanya istrinya dan mertuanya itu sudah mulai menuju tidur gitu kan, istirahat. Biasanya yang menjaga warung itu Hidan dan kakak iparnya. Nah, ketika sedang asik bermain HP sambil menjaga warungnya, terdengar kembali tuh suara seperti malam itu. Suara rintihan seperti orang merasa sedih sekaligus menahan rasa sakit. Semakin lama semakin jelas. Akhirnya Hidan yang kesal mencoba mengambil sebuah balok bambu, potongan balok bambu, dilemparkanlah ke arah sumber suara tersebut. Tapi tidak ada terjadi apa-apa. Nah, begitu Hidan ingin masuk ke dalam melalui pintu dapur, tiba-tiba ada sebuah wadah atau baskom itu seperti melayang lalu dijatuhkan. Jadi seperti diangkat ya, bukan ngegelundung atau bagaimana, tapi seperti diangkat lalu jatuh. Plak. Hidan pun tercengang. Saat itu Hidan mulai merasa dirinya diganggu. Akhirnya Hidan pun coba untuk menutup warung dan pergi tidur, pergi untuk beristirahat. Hari-hari berikutnya, meskipun tidak setiap hari, tapi teror itu semakin semakin intens. Di suatu malam ketika warung itu sudah ditutup, Hidan sedang memarkirkan motornya di halaman rumah ya, karena motornya itu tidak dimasukin ke dalam tapi dia ditaruh di teras rumah. Dia mencoba untuk memasang gembok. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil dia dengan sebutan Papa, seperti orang berbisik memanggilnya.
Awalnya dia mendengar seperti suara istrinya, karena yang memanggil dia papa ini itu adalah biasanya istrinya ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam, ditanyalah si istrinya, "Mah, kamu manggil papa?" Enggak, aku dari tadi di kamar mandi. Yang benar. Iya bener. Tapi tadi ada yang memanggil gitu. Dan tidak ada siapapun di luar ataupun yang memanggil Hidan ini. Nah, ternyata panggilan seperti ini tidak hanya terdengar sekali oleh si Hidan. Pada suatu malam ketika dia sedang sholat maghrib di rakaat terakhir, ketika dia ingin salam, dari arah kamar dia, pojok kamar Hidan ini, terdengarlah suara memanggil yang serupa, "Papa," gitu. Tapi Hidan ini masih berpikir dalam sholatnya ya, jadi tidak khusyuk gitu sholatnya. Dia kayak ada yang jahilin gua nih gitu. Nah, tiba-tiba ketika dia selesai sholat, dia sedang berdoa, terdengar lagi tuh suara panggilan yang sama, "Papa," kepada Hidan. Merasa dia seperti dijahili, akhirnya dia buru-buru menyelesaikan sholat berdoanya. Langsung dia membuka hordeng kamarnya, berniat untuk mengagetin siapa yang ngejahilin dia gitu. Tapi begitu dia membuka hordengnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Hidan pun keluar, lalu nyamperin lah istrinya dan juga kakak iparnya yang sedang ada di luar di warungnya. "Kalian ngeprank saya ya?" Nah, ketika Hidan bicara seperti itu, kakak ipar dan istrinya itu hanya terdiam dan seperti berpikir, Maksudnya apa nih? Akhirnya Hidan bertanya lagi, "Kalian lagi ngeprank aku ya?" gitu kan. Akhirnya kata istrinya ditanya, Ngeprank apa? ditanyalah ke kakak iparnya ini, "Itu si AA tadi kan ngeprank, bikin suara manggil papa." Lalu kata kakak iparnya, Apa yang manggil-manggil? Siapa yang ngeprank orang dari tadi di sini? lalu dilanjutlah oleh kesaksian istrinya. Orang dari tadi di sini, nggak kemana-mana. Nah, di situ mulailah si Hidan ini merasa, wah, ini semakin gak beres nih. Akhirnya sudahlah, Hidan menghiraukan lagi masalah itu. Di suatu malam-malam yang lain, ada cerita lain nih dari keluarga mertuanya ini. Ketika Hidan sedang pergi keluar, kakak iparnya juga ikut pergi keluar. Sisalah yang di rumah istri, anaknya, mertuanya, dan juga adik iparnya Hidan. Nah, karena merasa sepi dan bete, akhirnya mereka semua berkumpullah di luar rumah, yaitu tepatnya di warung sambil ngobrol-ngobrol. Tapi ketika lagi asik ngobrol-ngobrol, terdengar dari kamar mandi seperti ada yang mandi. Suara orang mandi, seperti gayung sedang mengambil air gitu. Awalnya nggak ada yang ngeh, hanya dipikir kayaknya si AA nih lagi mandi gitu kan. Tapi beberapa menit kemudian ada tuh adik iparnya Hidan yang notice dengan kejadian tersebut. Oh, kan AA lagi pergi sama Kak Hidan. Di dalam kan gak ada orang. Lalu siapa yang mandi? Akhirnya mereka semua pun mencoba untuk tenang. Meskipun ngerasa takut, akhirnya mereka baca-baca doa. Tidak lama setelah itu, datanglah Hidan dan juga kakak iparnya.
Itu akhirnya diadukanlah kejadian tersebut kepada Hidan dan kakak iparnya Hidan. Tidak selang berapa lama setelah cerita-cerita itu, tiba-tiba ada suara burung, seperti burung. Cuman suara burung ini aneh. Tidak seperti suara burung pada umumnya. Nah, di situ yang sensitif adalah istri Hidan. Dia seperti memberi kode. Nah, itu suaranya. Tapi oleh Hidan dan mertuanya Hidan coba untuk dialihkan. Itu suara burung biasa gitu. Nah, suara itu seperti pergi ke belakang, ke area rumah yang sebelah, tapi di bagian kebunnya. Nah, gak lama dari kejadian itu tiba-tiba datanglah seorang tetangga ya, yang masih teman dari kakak iparnya Hidan. Begitu dia datang, dia cerita, Sialan, saya lagi lewat, diketawain kuntilanak. kami pun semua, si Hidan dan keluarganya itu seperti tercengang. Hah, di mana? Itu di kebun belakang tuh. Tadi saya lagi lewat arah ke sini. Wah, berarti benar. Suara tadi bukanlah suara dari burung atau apapun, tapi suara dari kuntilanak. Akhirnya mereka pun semua berdoa, mencoba untuk melawan rasa takut, itu kan, membaca-baca doa. Dan di suatu malam, ketika warung tersebut sedang ada pembeli di tengah malam, jadi dia kan jual gorengan juga nih. Nah, istrinya Hidan tuh yang menggoreng, Hidan yang menemani. Nah, sisalah kakak iparnya Hidan ini menemani teman-teman kakak iparnya ini yang bertamu ke warung mereka gitu. Ketika sedang asik menggoreng, Hidan ini seperti notice melihat bayangan ke arah belakang, ke arah pekarangan belakang. Jadi pekarangan belakang itu kan Hidan dan keluarganya ini kan memelihara beberapa ekor ayam ya, itu. Nah, si bayangan putih tersebut yang dilihat Hidan itu ke arah pekarangan belakang menuju kandang lah, ke pojok. Hidan pun mencoba untuk menghiraukan itu. Dia hanya menyuruh istrinya dan bilang seperti ini, "Mih, sepertinya ini hawanya udah mulai gak beres. Nanti setelah selesai menggoreng ini, kamu masuk ke dalam ya." Ditanyalah sama istrinya Hidan. Emang kenapa? Udah gak apa-apa. Nah, kejadian malam itu hanya sebatas itu saja. Tapi ternyata begitu besok pagi harinya, ketika Hidan ingin memberi makan ayam-ayamnya, terlihat ada salah seekor ayamnya Hidan itu mati. Awalnya dikira mati biasa lah, dimakan atau apa oleh binatang, tapi ternyata kondisinya itu pahanya itu bolong itu, dan bulunya itu seperti sebelum segigitan itu seperti ada yang nyabut dulu. Jadi kalau binatang kan nusuk itu gigit, tinggal gigit doang gitu kan, mau makan atau apa. Ini mah seperti bolong ditusuk, udah gitu di antara bolongan itu seperti bulunya itu dicabutin satu persatu gitu, rapih, sangat rapih. Nah, kalau dipikir-pikir lagi oleh Hidan, kalau memang itu binatang, bagaimana cara masuknya? Karena kandang ayamnya ini sangat rapat sekali gitu. Apabila yang digigit ular mungkin bisa masuk, tapi segigit-gigitnya ular itu pasti nggak sampai kesannya mencabut bulu-bulu dari ayam tersebut gitu. Kalaupun musang itu tidak mungkin karena dagingnya masih utuh. Jadi yang seperti kayak orang nyedot darah aja gitu. Akhirnya setelah rame, ini mah dimakan oleh makhluk
yang semalam melintas ke arah kandang ayam. Nah, akhirnya berkembanglah cerita ini ke tetangga-tetangga rumah Hidan gitu kan, dan disimpulkanlah bahwa makhluk ini sebenarnya bukan makhluk yang memang penunggu ya, tapi seperti orang yang memuja atau makhluk peliharaan dari orang tersebut gitu. Dan sampai saat ini rumah Hidan pun terkadang masih sering diteror oleh makhluk-makhluk seperti itu. Oke, segitu aja dari gua. Tetaplah sensitif dengan hal-hal mistis karena kita tidak tahu eksistensi dari mereka seperti apa yang terkadang membuat kita merasa semua itu di atas normal. Oke, gua Topan, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.